Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Dia meninggalkan istri dan anaknya yang sakit keras. Bertahun-tahun kemudian, dia pulang dan berpura-pura miskin untuk menguji istrinya. Tanggapan anak dan istrinya tidak dia duga. Pasangan yang sedang jatuh cinta juga akan menjadi egois karena tekanan kehidupan nyata. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang pernah paling dicintai akan pergi untuk selamanya? Susan dan suaminya memiliki pernikahan dan keluarga yang bahagia. Awalnya, keluarga beranggotakan 3 orang itu sangat bahagia sampai ketika anaknya yang berusia 7 tahun tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit yang serius. Pasangan itu membawa putranya yang sakit itu ke banyak rumah sakit besar dan mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan. Dokter mengatakan bahwa kondisi anak tersebut sangat kritis dan sulit untuk disembuhkan. Untuk merawat anak mereka telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga mereka dan juga memiliki hutang yang banyak. Melihat putra mereka yang sakit parah, pasangan itu merasa tidak berdaya dan menangis dalam diam. Tanpa diduga, ketika Susan yang tidur di tempat tidur putranya bangun, dia menemukan bahwa suaminya, Rudy, telah pergi. Baru kemudian dia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh suaminya di bawah bantal putranya, mengatakan bahwa anak itu telah membuatnya kelelahan dan tidak sanggup menanggungnya, sehingga dia memilih untuk pergi. Susan ingin menangis, tapi air matanya seperti sudah kering. Pada saat itu, dia memeluk putranya, Lucky, dengan erat, seolah-olah dia takut kehilangan anaknya lagi. Meskipun Lucky tidak tahu apa yang tertulis di catatan ayahnya, namun melihat ekspresi sedih dan tak berdaya di wajah ibunya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan bijak menyeka air mata ibunya dan bergumam, "Bu, Lucky akan sembuh dan baik-baik saja." Melihat wajah polos anaknya, Susan merasa terhibur, namun juga sedih. Dia memaksakan tersenyum dan mengangguk. Tetapi air matanya jatuh tanpa suara. Setelah didiagnosis dan perawatan yang cermat dari dokter, kondisi Lucky telah membaik secara signifikan dan dia pulih setelah beberapa bulan. Susan menangis gembira saat melihat putranya melompat-lompat. Orang-orang sangat bersimpati kepada ibu dan anak yang kuat yang telah mengalami perubahan. Biaya pengobatan telah berkurang banyak dan kerabat juga teman telah mencoba yang terbaik untuk membantu. Susan bekerja keras untuk mencari uang dan melunasi hutangnya. Susan tidak pernah lagi menyebut suaminya di depan anaknya, dan anaknya tidak pernah menyebut ayahnya lagi. Ibu dan anak itu tampaknya telah terbiasa dan diam-diam memahami satu sama lain, menyembunyikan rasa sakit yang tersisa di hati mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan kondisi ibu dan anak itu telah meningkat pesat, juga hidup menjadi lebih baik. Lucky yang sangat baik dalam karakter dan studi diterima di universitas ternama. Dia belajar keras sambil bekerja di waktu luangnya. Tak lama lagi, Lucky akan lulus dari perguruan tinggi. Dia berharap akan mendapatkan pekerjaan dan membalas jasa ibunya yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya selama bertahun-tahun. Ibunya telah menjalani kehidupan yang sulit. Pada hari ini, Lucky memanfaatkan waktu jeda kelulusan untuk mengunjungi ibunya. Susan terkejut dan senang melihat putranya pulang tiba-tiba. Saat mereka tertawa riang karena telah lama tidak bertemu, tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengetuk pintu. Seorang pria berdiri di depan pintu, itu adalah pria dengan janggut lebat. Melihat Lucky, pria itu terkejut, menatap Lucky untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu Lucky?" Sebelum Lucky bereaksi, melihat penampilan putranya yang bingung, Susan berkata, "Lucky, mengapa kamu bengong? Mengapa kamu tidak membiarkan tamu masuk?" Namun, saat dia melihat mata pria itu, Susan tercengang.
Pria yang mengetuk pintu itu sebenarnya adalah suaminya, Rudy, yang telah menghilang lebih dari 10 tahun. Meskipun suaminya telah banyak berubah, Susan mengenalinya sekilas. Untuk beberapa saat, mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya keluarga 3 orang itu duduk di ruang tamu, meskipun dia telah meninggalkan istri dan anaknya ketika dia sakit parah, sulit untuk dimaafkan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayahnya sendiri. Melihat penampilannya, dia terlihat telah banyak menderita di luar. Hidupnya tidak terlalu baik. Lucky memecahkan kebuntuan dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Mungkin karena merasa malu, Rudy mengangguk saat melihat putranya bicara demikian. Setelah berbicara, dia melirik Susan dengan perasaan bersalah, wajahnya memerah. Rudy berkata dengan malu bahwa dia tidak melakukannya dengan baik. Dia merasa malu pada awalnya, tapi dia sangat merindukan rumah, jadi dia kembali dengan berpura-pura menjadi gembel. Melihat penampilannya yang menyedihkan, ibu dan anak merasa kasihan. Tidak peduli seberapa besar kebencian dan dendamnya, darah lebih kental daripada air. Susan menatap tubuh kotor suaminya dan berkata dengan lembut, "Kamu harus berganti pakaian besar dulu." "Oh, aku ingin tahu, apakah kamu masih bisa memakai pakaianmu yang dulu?" Oke, jawab Rudy. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Seorang pemuda berjas berdiri di depan pintu dan bertanya dengan sopan, "Permisi, apakah ini rumah Rudy? Apakah Rudy ada di sini?" "Rudy?" Lucky sedikit terpana untuk sementara waktu. Mendengar suara itu, Rudy datang dengan tatapan tegas, memelototi pemuda itu, dan pemuda itu segera pergi. Melihat ekspresi bingung di wajah istrinya dan anaknya, Rudy tersenyum dan berkata, "Sebenarnya saya berbohong kepada kalian. Aku tidak hidup menderita. Aku telah bekerja keras dan memiliki banyak uang. Aku sengaja berpakaian seperti ini untuk melihat reaksi kalian," katanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Jangan katakan itu, kami tidak ingin mendengarnya. Apakah kamu baik atau buruk tidak ada hubungannya dengan kami yang kamu tinggalkan selama 10 tahun. Silakan pergi segera." Susan tiba-tiba menyela dan menunjuk ke pintu dengan marah, menyuruh Rudy untuk keluar meninggalkan rumahnya. Mendengar kata-kata istrinya, wajah Rudy menjadi gelap. "Memang benar aku salah saat itu. Tapi ketika aku selesai bekerja, aku akan kembali untuk menemukanmu. Jangan lupa, aku masih suamimu." Susan mencibir dan berkata, "Jika kamu penyayang dan benar, akankah kamu melarikan diri ketika kami sangat membutuhkanmu? Adapun suamiku yang telah hilang selama bertahun-tahun, hukum sudah memutuskan bahwa kita akan secara otomatis bercerai. Kamu adalah wanita yang bodoh," kata Rudy mengumpat dengan marah. Kemudian dia menoleh ke Lucky dan berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi ke tempat ayahmu? Aku sudah menanyakan tentang situasimu. Bukankah kamu baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang mencari pekerjaan? Perusahaan ayah cukup besar dan akan diserahkan kepadamu di masa depan. Kamu bisa mengurusnya." Menatap lurus ke arah ayahnya dan berkata, "Perusahaanmu adalah milikmu, aku tidak membutuhkannya. Aku akan memulai bisnisku sendiri. Kamu akan menyesali," kata Rudy, membanting pintu dengan marah dan berjalan pergi. Lucky meraih tangan ibunya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ibu dan anak itu tertawa lagi.